Bupati Kota Waringin Timur, Haji Halikinor SHMM, memerintahkan jajarannya membentuk tim untuk mewujudkan kota layak anak. Sekaligus menekan angka kekerasan terhadap anak di daerah ini yang cenderung meningkat. Dirinya juga meminta kepada dinas terkait untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak-anak dan berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap anak khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan tekad bersama zero kasus kekerasan terhadap anak di daerah ini. Hal itu disampaikan Halikinor saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional 2022 di City Mall Sampit. Saat itu turut hadir Kapolres AKBP Sarpani, Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP, Sekretaris Daerah Pacrur Rahman, dan Kepala DP3AP2KB Kota Waringin Timur, Haji Suparmadi. Disebutkan Haji Halikinor SHMM, persoalan terhadap anak masih sering terjadi. Saat ini masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak, perkawinan usia di bawah 19 tahun yang berpotensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3A PPKB Kabupaten Kota Waringin Timur, kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 sejumlah 10 kasus atau 10 orang dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 18 kasus. Serta sampai dengan bulan Juni tahun 2022 terjadi 9 kasus kekerasan terhadap anak. Halikinor mengajak semua orang untuk menjadikan peringatan Hari Anak Nasional ini sebagai momentum untuk introspeksi diri. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan hak anak, yaitu dengan mewujudkan kota layak anak. Ada 4 hak anak yang harus dipatuhi, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Semuanya dijabarkan dalam 31 item hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Halikinor meminta kepada kepala perangkat daerah terkait segera membentuk tim pada 2022. Tim itu harus menyusun langkah-langkah strategis, menyusun kebijakan dan program untuk mewujudkan kota layak anak, dan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ada dari kecamatan-kecamatan juga kita undang, sehingga dia melihat bagaimana kehidupan anak di kota, itu juga menjadi motivasi mereka bagaimana nanti mau sekolah ke kota. Nah, jadi saya sangat terkesan sekali dan harapan saya ini di samping suasana gimana anak itu bergaul, bersilaturahmi, saling mengenal, juga harapan kita itu mendidik dia mental maupun sikapnya, perilakunya dari sekarang. Makanya tadi saya ingatkan dengan guru-gurunya agar bisa lebih memperkenalkan lingkungan mereka. Saya harapkan anak itu tahu nama orang tuanya, tahu nama dia sendiri, tahu juga alamat rumahnya. Kalau misalnya tuh saat bapaknya atau ibunya atau siapa yang biasa menjemput terlambat, dia akan memberitahukan di mana dia bisa dibantu, diantarkan oleh guru atau mungkin oleh pihak lain. Nah, jadi saya terkesan sekali dan berharap sekali acara seperti ini tetap kita agendakan dan ke depan mungkin dengan skala yang lebih besar dan juga dalam suasana yang berbeda tentunya, sehingga anak ini merasa ada sesuatu yang berbeda juga. Karena dengan tadi saya sengaja menyanyi padahal mereka melukis, karena seharusnya tidak diganggu, tapi saya ingin melihat konsentrasi mereka. Apakah pada saat ada nyanyian, ada lagu, mereka tetap fokus atau semua melongo melihat yang ke depan? Ternyata tidak. Mereka sudah bisa otak kiri otak kanan jalan, sehingga konsentrasi tetap jalan. Ini sesuatu yang bagus, ya, luar biasa. Soal kekerasan terhadap anak, Pak, di Kotin gimana? Nah, kita juga terima kasih di sini juga ada lembaga Lentera Kartini dan juga kita ada KPA-nya, Komisi Perlindungan Anak. Jadi anak ini adalah amanah. Dia juga generasi penerus, generasi estafet. Anak itu dimulai dari dalam kandungan sampai dia lahir, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Makanya saya harapkan tidak ada lagi, jangan sampai ada kekerasan terhadap anak. Kita beberapa waktu lalu menemukan atau mendengar dan menyaksikan bagaimana ada
seorang ibu yang tega membuang anaknya. Mungkin karena keadaan ekonomi atau bagaimana, tapi mohon itu jangan sampai terjadi. Kalau tuh ada yang mengalami itu, sebelum melahirkan komunikasi dengan pemerintah daerah, kita akan tanggung itu, kita akan bantu, kita jadikan anak negara yang tidak dibiayai oleh negara. Anak dia punya hak, dan kita punya kewajiban terhadap anak kita. Ya. Seluruh orang tua, para guru dan kita semua untuk membantu tumbuh kembang anak dalam meningkatkan keterampilan dan percaya diri, dan perlu juga membimbing anak dalam membuat keputusan yang baik dengan menunjukkan sikap respek dan hormat kepada orang tua dan orang lain. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolik Trisubagyo, Sampit TV melaporkan.